Satu dua tiga langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan saya Billy dari PCIMM Sleman. Di sini saya membersamai Bapak Cahyono SAG selaku Ketua Lajism DIY. Pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu berupa lembaga filantropi Islam yang saat ini marak diperbincangkan oleh berbagai media. Baiklah, pemirsa, mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bidri ya. Iya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, sejahtera, Sukses, sukses insya Allah. Baik Bapak, sebelumnya pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah yang sedang marak diperbincangkan baik berupa di media sosial maupun di media yang lainnya seperti itu berupa lembaga filantropi Islam yang mungkin untuk namanya kita cukup mengenal ya Bapak, sangat besar seperti itu sehingga kami mengundang Bapak untuk yang sebagai orang yang mungkin sudah berpengalaman di bidang filantropi Islam seperti itu. Oke Bapak, sini kita berbincang-bincang biasa saja ya Pak. Iya, sampai saja. Untuk filantropi Islam itu sendiri sebetulnya seperti apa sih konsepnya Abang, ini dari pengertiannya kemudian tujuannya begitu Pak. Iya, terima kasih Mas Billy dan teman-teman dari PCIMM Kabupaten Sleman ya, yang ini alhamdulillah luar biasa mengawali kegiatan dakwahnya melalui masih virtual ini ya. Jadi ya pada saatnya nanti kapan mungkin dialog dengan offline gitu ya, karena ini ya semoga untuk pengembangan dan perkembangan COVID itu semakin menurun dan semakin hilang dan kita semuanya sehat. Baik, terima kasih. Ini tema yang menarik karena memang ada persoalan ya yang terjadi di masyarakat terkait dengan tata kelola dana masyarakat atau dana umat ya. Nah, maka memang dalam kurun waktu di periode apa ya katakanlah mungkin satu periode terakhir ini, atau kalau dalam istilah Muhammadiyah kan periode muktamar ya. Jadi 3 atau 4 periode muktamar ini saya kira memang gerakan filantropis Islam atau filantropi Islam itu memang berkembang. Nah, filantropi Islam itu sendiri sebenarnya ya sejak Islam lahir gitu ya, sejak Islam ada didakwahkan itu ya sesungguhnya di dalamnya ada unsur filantropis. Karena filantropis itu adalah satu konsep kegiatan di mana di situ ada dana gitu ya, atau ada harta yang dikelola yang bersumber dari orang yang dermawan gitu ya, kemudian dikelola secara baik untuk kemaslahatan umum atau masyarakat. Nah, maka kalau dalam konsepsi umum itu ya biasanya ada istilah CSR gitu ya, atau dana sumbangan begitu, atau dana sosial. Tapi kalau di dalam konsepsi Islam itu Islam sendiri itu dibangunkan atas 5 dasar. Nah, salah satu dasar pembangunan Islam itu adalah zakat. Nah, maka zakat itu merupakan konsepsi filantropis di dalam Islam. Nanti pengembangannya istilahnya kemudian di dalam Al-Quran di samping zakat kemudian ada infak, ada sodakoh, bahkan kemudian ada wakaf nanti ya, bahkan nanti ada hibah dan lain sebagainya. Nah, itu dalam konsep Islam ya. Saya kira kalau kita melihat atau kita mengenal bagaimana Rasulullah SAW mengembangkan dakwah Islam, salah satunya memang ditopang oleh kebutuhan finansial, kebutuhan harta. Nah, kebutuhan harta di situ di samping juga untuk operasionalisasi dakwahnya, tapi juga untuk menyantuni masyarakat kaum fakir, miskin, atau bahkan anak-anak yatim yang tidak mampu.
Nah maka pada awal Rasulullah kemudian kan mendirikan istilahnya rumah baitul mal gitu ya, rumah harta yang diperuntukkan untuk menampung pembayaran zakat, pemberian infak sodako, kemudian dikelola secara baik, secara profesional untuk kepentingan atau kemaslahatan masyarakat yang membutuhkan. Istilah dalam Al-Quran surat At-Taubah ya ayat 60 itu kan istilahnya adalah asnaf ya, untuk 8 asnaf ya. Jadi 8 asnaf itu kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin gitu ya. Kemudian wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, kemudian gharim, riqab, kemudian untuk sabilillah dan ibnu sabil. Nah, itu semuanya sudah ada aturan mainnya di dalam Al-Qur'an. Saya kira mungkin itu, Mas. Baik, berarti untuk filantropi Islam itu sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW ya Pak ya, dengan Baitul Mal ya, karena memang ya itu tadi Al-Quran itu maha sempurna gitu ya, firman Allah untuk mengatur segala sesuatu kehidupan di alam dunia ini supaya seimbang. Maka Islam didirikan itu atas 5 dasar. Nah, salah satunya adalah dasar filantropis gitu. dasar penghimpunan dan penyaluran dana yang disebut dengan dana zakat itu. Karena dengan adanya orang kaya, bagaimana bisa terhubung dengan orang yang tidak mampu, dengan orang miskin, dengan orang fakir, maka harus ada penghubungnya. Dan penghubungnya itu apa? Ya zakat, infak, sodako gitu ya. Yang di dalam konsepsi barat atau umum itu adalah filantropis. Jadi kedermawanan seorang muslim itu nanti dalam konsepsi Islam nanti kan disebut sebagai muzaki ya, orang yang berzakat atau munfik, orang yang berinfak. Baik Bapak, saya pernah membaca di sebuah tulisan Bapak bahwa apakah filantropi Islam itu sendiri lebih dikhususkan hanya untuk umat Islam saja begitu? Karena tentu saya menangkap persepsi dari tulisan tersebut seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri tentang tulisan yang atau anggapan yang seperti ini itu bagaimana kita menghadapinya Pak? Iya, mungkin narasi itu melihat fenomena ya sebelum tata kelola zakat infak sodako secara profesional oleh lembaga atau badan yang resmi begitu ya. Karena biasanya zakat pada saat itu kan disalurkan sendiri ya oleh person orang yang berpunya begitu ya, kemudian memberikan sesuatu dan kemudian mereka menyalurkannya untuk hal-hal yang kaitannya dengan kepentingan fakir miskin. Dan memang dilalah gitu ya, fakir miskin kebanyakan orang Islam gitu ya. Nah itu yang kemudian juga mengerucut ke sana. Kemudian alokasi untuk misalnya untuk wakaf masjid dan lain sebagainya, untuk pembangunan ya itu memang juga real, memang itu ada dan itu juga diutamakan. Namun sesungguhnya untuk dana sosial keislaman gitu ya, dana sosial yang dihimpun yang dalam bentuk zakat, infak dan sodako itu bisa dimanfaatkan, bisa disalurkan, bisa difungsikan untuk seluas mungkin diambil manfaat oleh masyarakat umum. Ya, apalagi di situ ada istilah infak sodako. Infak sodako itu tentu tidak mesti kepada orang Islam saja gitu ya. Untuk kemaslahatan umum misalnya bangun jalan ya, atau bangun jembatan, atau kemudian untuk sarana penerangan. Siapa yang merasakan jalan? Siapa yang merasakan penerangan? Siapa yang merasakan bisa nyebrang sungai? Tentu tidak akan diseleksi mana yang Islam boleh lewat, kan tidak ya. Nah itu menandakan bahwa filantropis Islam itu digunakan seluas mungkin untuk kemaslahatan umum. Muhammadiyah sendiri ketika mendirikan PKO, penolong kesengsaraan, O-nya ternyata bukan umum, bukan umat, tapi umum gitu ya.
Jadi berdirinya rumah sakit Muhammadiyah atau berdirinya PKU atau berdirinya klinik kesehatan pada saat itu Kiai Sujat dan Kiai Jumat Dahlan tahun 2023 bulan Februari tanggal 15 itu ternyata namanya bukan umat tapi umum. Itu menandakan bahwa aktivitas kegiatan sosial dari Islam dan ini adalah dilakukan oleh Muhammadiyah itu untuk umum. Umum itu artinya tidak hanya umat Islam kan gitu ya, siapapun itu kemudian bisa dan digunakan atau menggunakan dari alokasi pembiayaan mana ya tentu dari zakat infak sedekah gitu ya untuk mengoperasikan PKU awal pada saat itu. Nah itu Mas, jadi insya Allah bisa untuk umum. Berarti seiring berkembangnya zaman, seiring berkembang pula tata kelola secara profesional ya Pak dari lembaga-lembaga filantropi Islam. Kemudian mungkin memang ada benarnya Pak, padahal mungkin lebih ke Islam saja seperti tadi. Seiring zaman tadi lebih ke umum gitu. Iya. Mungkin zakat ya. Ketika zakat tadi karena zakat kan ada 8 asnaf ya. 8 asnaf itu sesungguhnya memang ketika kita membaca di naskah nasnya Al-Qur'an itu memang menyebutkan fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Fakir dan miskin itu fikihnya kemudian memang diutamakan fakir dan miskin yang beragama Islam. Nah itu tapi di dalam konsepsi penyalurannya lembaga zakat khususnya kemudian lembaga-lembaga las-las atau bas itu biasanya juga tidak melihat pada sisi itu, apalagi terkait dengan penyaluran infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu bisa diperuntukkan untuk umum, sedangkan zakat itu fikih itu lebih kecenderungannya untuk kemaslahatan umat Islam atau untuk Islam. Jadi ada alokasinya memang. Kemudian kita akan bahas mengenai isu yang kemarin sempat viral ya Mas. Nah, itu mengenai salah satu lembaga filantropi besar Islam khususnya di Indonesia yang kemarin sempat terjadi persoalan di situ. Nah, mungkin apakah yang harus dilakukan dari segi lembaga tersebut menurut Bapak? Apakah hanya sekedar klarifikasi saja atau mungkin kita harus mengadakan semacam evaluasi agar kedepannya itu tidak ada kasus seperti itu, agar media itu tidak hanya sekedar menggembosi saja. Iya, ya kita memang selalu diajarkan untuk mengambil hikmah gitu ya. Jadi kita diajarkan untuk mengambil hikmah dari satu peristiwa, besar kecilnya peristiwa, apalagi ini kemudian terkait dengan amanah ya, pengelolaan dana masyarakat, dana umat, dana umum. Itu tentu ketika ada hal-hal yang bisa dirasakan atau bahkan kemudian bisa diketahui karena sudah dipublikasikan secara masif oleh media, itu tentu kita sebagai lembaga-lembaga amil zakat infak sedekah, salah satunya Lazismu kita ini, itu tentu harus mengambil pelajaran. Tapi pelajaran yang pertama kita memang harus klarifikasi kaitannya dengan siapa lembaga itu gitu ya. Lembaga itu yang dimaksud di satu majalah itu ya. Dan memang secara umum memang orang sudah mengatakan, sudah tahu bahwa itu ACT gitu ya. Jadi kemarin ketika kami dialog di TVRI juga kemudian ini boleh nggak disebut namanya? Kemudian boleh, ini sudah menjadi publik jadi sudah menjadi ranah publik, bahkan kemudian orang tidak dikasih tahu saja sudah tahu gitu ya. Nah itu bukan lembaga amil zakat ya. Jadi lembaga A ini itu bukan amil zakat ya. Jadi bukan lembaga amil zakat, las atau bas itu bukan, karena dia tidak beroperasi, bukan di bawah Kementerian Agama, juga tidak mendapatkan SK pendirian sebagai las atau bas. Las itu lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat.
Kalau BAS, Badan Amil Zakat, itu dikelola oleh pemerintah. Hanya ada dua sebenarnya di Indonesia untuk yang diberi kewenangan untuk menjadi pengelola zakat, infak dan sodako. Itu badan atau Basnas, itu milik pemerintah, plat merah lah gitu ya. Kemudian plat kuning masyarakat, itu LAS. Maka kalau di kita di Muhammadiyah namanya Lazismu, kalau di NU ya namanya Lazisnu gitu ya. Kemudian ada las-las yang lainnya. Nah ini lembaga ini tidak termasuk dalam lembaga amil zakat. Nah maka mereka itu di SK-kan pendiriannya oleh dinas sosial. Nah sehingga mereka menyatakan bahwa saya tidak mengelola dana zakat karena kami bukan lembaga zakat. Itu juga yang disampaikan pada saat awal saya komunikasi dengan salah satu pengurus. Dia menyatakan bahwa kami bukan lembaga amil zakat, tapi kami adalah lembaga filantropis yang mengelola dana umum gitu ya. Nah maka dana CSR, dana hibah, dana apapun kemudian dikelola. Nah tapi diidentifikasikan mereka juga ternyata menghimpun infak, sodako, bahkan zakat, walaupun mungkin mendirikan satu lembaga tersendiri. Nah ini memang perlu kita tandaskan. Jadi kalau toh kemudian ada persoalan di dalamnya, itu pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Sosial. Di Kemenak bahasanya tidak tahu menahu begitu ya. Nah padahal ketika lembaga amil zakat dan badan amil zakat yang ada di Indonesia kita ini itu resmi berdiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Mas. Termasuk Lazismu itu berdiri atas dasar undang-undang, Basnas berdiri atas dasar undang-undang. Nah maka yang punya kewenangan untuk mengontrol, mengawasi itu pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Nah Kementerian Agama itu ada dua hal yang kemudian dilakukan ya, di samping juga pendidikan, merekomendasikan pendidikan, tapi juga mengawasi perjalanan tata kelola LAS atau BAS sesuai syariah atau tidak, itu diawasi. Jadi ya insya Allah secara kelembagaan berbeda gitu ya. Dan ya maka ketika masuk dalam ranah hukum ya sesungguhnya memang itu karena pengawasannya yang kurang. Baik Bapak, menarik sekali karena saya juga baru mengetahui bahwasanya memang lembaga yang dimaksud tadi bukan masuk ke dalam BAS atau LAS gitu yang dijelaskan oleh Bapak, yang ternyata berada di bawah Kementerian Sosial gitu. Ya. Nah, tapi secara identifikasi ada juga gitu dana untuk infak dan saudara tadi gitu. Nah, apakah setelah adanya persoalan kemarin di dalam salah satu lembaga filantropi, kita menyebutnya lembaga filantropi ya Pak, karena sudah masuk BAS dan LAS tadi. Suatu persoalan terjadi di lembaga filantropi, apakah persepsi masyarakat kemudian memeratakan ke semua lembaga filantropi termasuk BAS dan LAS tadi? Misalnya ini satu lembaga ini mengalami persoalan, ini berarti di yang lain ini ada rasa curiga gitu, dari masyarakat. Apakah ada rasa curiga kemudian kepercayaan menjadi sedikit bergeser gitu Pak? Iya, tentu ada masyarakat yang pertama. Jadi kalau saya katakan dengan adanya persoalan hukum ya, karena sudah masuk dalam dalam tanda kutip mungkin sudah masuk dalam ranah hukum kepolisian, bahkan menurut informasi kemarin kan sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. Ini kan menjadi persoalan di lapangan. Ada dua masyarakat lah ya. Yang pertama ada masyarakat yang melihat dan khawatir, wah jangan-jangan dana zakat infak sodako saya bisa saya salurkan ke LAS atau BAS atau bahkan kemudian Lazismu, itu nanti kasusnya sama dengan yang lembaga itu gitu ya. Nah itu tentu ada. Nah maka dia akan hati-hati gitu ya. Mungkin juga dia akan melihat bagaimana lembaga yang selama ini dipercaya dan sebagainya. Nah, apalagi kok masyarakat yang selama ini mempercayakan ke
lembaga ini kan gitu ya, lembaga yang berkasus ini. Nah kemudian yang kedua itu masyarakat yang semakin mantap. Artinya mantap itu alhamdulillah selama ini saya berzakat infak sodako ke lazismu gitu ya, tidak ke sana gitu ya, sehingga saya semakin mantap gitu ya. Bahasanya kemudian untung ya, untung saya selama ini menyalurkan alokasi dananya ke lembaga amil zakat yang ada di bawah naungan Muhammadiyah yang insya Allah terpercaya dan sebagainya. Nah ini saya kira masyarakat memang tidak dipungkiri akan terbelah seperti itu. Nah tapi cepat atau lambat insya Allah masyarakat karena nilai kedermawanan masyarakat Indonesia kan tinggi ya, mereka sudah misalnya ya selama ini menyalurkan dana sosialnya, dana donaturnya itu ke lembaga yang berkasus itu tentu tidak akan mengurangi ya sikap dan sifat kedermawanannya. Dia pasti akan mencari lembaga-lembaga yang menjadi alternatif untuk lebih dipercaya lagi kan gitu. Karena grid Indonesia, grid masyarakat Indonesia itu gridnya tinggi, tingkat kedermawanannya. Bahkan informasinya kan tertinggi ya di dunia gitu ya, kedermawanan masyarakat Indonesia ya di dalam indeks kedermawanan filantropis di dunia. Nah ini saya kira insya Allah mereka kemudian akan mencoba mencari, apalagi kok kalau yang sudah mantap ya selama ini kepada las atau bas yang dipercaya oleh mereka. Nah itu saya kira mesti ada gitu ya, mesti ada, tapi insya Allah petanya akan seperti itu. Cepat atau lambat mereka akan kembali menyalurkan, tapi akan lebih selektif. Mereka akan lebih menyalurkan kepada lembaga yang terpercaya. Berarti memang ada hikmah ya Pak dari adanya persoalan tersebut. Mungkin hikmah untuk lembaga filantropi yang lain agar semakin bisa menjaga amanah umat. Mungkin hal yang saya tahu seperti itu. Kemudian untuk pergeseran persepsi masyarakat mungkin ada, tapi insya Allah karena menurut yang Bapak jelaskan tadi, masyarakat Indonesia suka berderma, sehingga insya Allah nanti akan pulih kembali mungkin dengan sikap yang lebih selektif pada lembaga filantropi mana yang sekiranya lebih terpercaya sendiri Pak. Nah untuk adanya terbelahnya kalangan masyarakat tadi yang Bapak sebutkan adalah yang pertama adalah masyarakat yang tentunya khawatir melihat adanya persoalan seperti itu. Wah jangan-jangan ini di lembaga yang lain juga terjadi seperti ini. Nah untuk cara sebagai Bapak, sebagai orang yang mungkin mendalami hal di bidang filantropi, bagaimana sih menghadapi masyarakat yang sedikit mungkin tidak sedikit ya, mungkin memang betul khawatir kemudian berdermanya tadi agak di stop gitu gitu. Iya, ya kita tentu harus menampilkan lembaga yang sehat, gitu ya. Lembaga yang sehat dalam lembaga tata kelola sebagai amil zakat infak dan sodako itu tentu harus memiliki beberapa faktor atau beberapa kesiapan secara kelembagaan, baik secara institusi keberadaannya. Maka kalau lazismu saya kira kita tidak khawatir ya, karena lazismu itu membawa nama besar Muhammadiyah. Nah sehingga masyarakat siapa yang curiga terhadap Muhammadiyah kan tidak ada gitu ya, karena Muhammadiyah insya Allah besar dari umat dan digunakan semaksimal mungkin untuk umat gitu ya. Jadi dan ini juga efek kemajuan untuk bangsa. Artinya hikmatnya Muhammadiyah itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, maka ketika lazismu menggunakan nama besar Muhammadiyah itu saya kira juga menjadi satu garansi tersendiri lah ya kepada masyarakat. Maka selama ini saya melihat insya Allah dalam kurun waktu sekian bulan masa pemberitaan ini itu tidak lantas surut kok ya. Artinya kepercayaan masyarakat untuk berderma, untuk berzakat infak sedekah kepada lazismu itu tidak lantas surut. Apakah kemudian meningkat? Ya saya belum tahu gitu. Karena mungkin di sana tidak lagi dipercaya. Kemudian apakah kemudian akhirnya ke las-las sampai lazismu semuanya, itu juga saya belum mengetahui persis, karena nanti data itu akan kita analisa itu ketika nanti di akhir tahun ya.
Tapi yang jelas tidak tidak menutup kemungkinan memang mereka kemudian akhirnya mempercayakan kepada ini. Ya sesungguhnya tidak hanya kasus lembaga ini saja ya yang baru-baru kemarin diangkat oleh media dan bahkan kemudian sudah ditetapkan tersangka. Tapi juga masyarakat memang harus hati-hati dengan lembaga-lembaga yang mungkin mereka baru mengenal atau bahkan tidak mengenal. Walaupun mereka mungkin sudah mendapatkan surat izin pendirian sebagai LAS ya, sebagai lembaga amil zakat baik di nasional atau di provinsi atau di daerah. Mungkin mereka karena ada pertemanan yang mengelola teman dan sebagainya. Karena saya dicurhati ya oleh salah satu donatur membayar zakat beberapa kali kepada lembaga yang LAS sebenarnya, tapi dikelola oleh temannya gitu ya, temannya. Nah temannya ini mengajak, ayo donasi di tempat saya, ini saya mengelola sekian banyak anak yatim dan sebagainya. Lah dia kenapa ke tempat saya? Karena khawatir jangan-jangan namanya kemudian masuk dalam deretan nama-nama yang di kepolisian, karena yang menarik zakat pada saat itu, menarik donasi pada saat itu temannya dia itu terinformasikan berurusan dengan kepolisian, khususnya Densus 88. Nah ini kan menjadi persoalan ya. Nah maka saya juga sampaikan, maka kalau berzakat, infak sodako itu ke lembaga yang sudah jelas, lanjut dengan misalnya gitu ya warga Muhammadiyah, yang kita di Muhammadiyah kan juga insya Allah aman tanpa ada kekhawatiran seperti itu. Nah ini juga perlu ada rambu-rambu lah ya, perlu ada kehati-hatian. Memang masyarakat itu bebas memilih mau zakat di mana gitu ya, tapi dalam rangka untuk kehati-hatiannya ya memang harus selektif itu tadi. Nah itu Mas, jadi itu ikhtiar kita sesungguhnya ya secara kelembagaan untuk bisa tetap eksis dipercaya ya, kita insya Allah ya di samping ada pengawasan dari Muhammadiyah sendiri, ada pengawasan dari Kementerian Agama, kami diaudit syariah oleh Kementerian Agama, kami juga harus laporan ke Basnas ya sebagai lembaga sebagai badan yang merekomendasikan kami berdiri. Kemudian di luar itu semuanya kami diaudit oleh kantor akuntan publik. Jadi independen mereka. Bahkan Lazismu DIY itu baru selesai selama 1 pekan. Pekan kemarin, Senin kemarin baru ditutup proses auditnya. Nah itu juga untuk meningkatkan kepercayaan. Jadi untuk menjaga kepercayaan umat di kemudian hari, sebagai Lazismu tadi ya yang Bapak sampaikan itu harus menampilkan profil lembaga filantropi yang sehat, yang seperti apa sih yang kiranya itu masyarakat bisa percaya seperti itu. Kemudian dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, dari pemerintah, kemudian dari lembaga independen, nyatanya sampai sekarang masih tetap eksis seperti itu, sehingga memang profil yang sehat memang harus senantiasa ditampilkan. Di samping ada edukasi pada masyarakat terkait dengan ternyata praktik tata kelola di sebuah lembaga filantropi itu ya seperti ini, seperti itu. Tapi ya Mas, jadi memang Lazismu sendiri kan sudah 3 tahun berturut-turut ya diaudit oleh kantor akuntan publik dari Jakarta. Kami tidak tahu, kami tidak kenal KAP atau kantor akuntan publik itu, karena dari Jakarta langsung oleh pusat itu mengutus gitu ya KAP untuk mengaudit kita. Dan alhamdulillah memang selama 3 tahun berturut-turut kita mendapatkan predikat tertinggi ya, wajar tanpa pengecualian atau WTP. Nah ini tahun keempat, 3 tahun itu berturut-turut KAP yang sama, kantor akuntan publik sama. Nah tahun keempat itu berbeda. Nah sehingga tidak lagi kemudian pantesan memang KAP-nya sudah itu terus ya gitu ya. Nah maka untuk menjawab itu semuanya, KAP keempat ini KAP baru, bahkan lebih artinya lebih kemudian auditnya lebih bahkan ya biasanya hanya 3-4 hari, ini 1 pekan saja belum selesai. Nah itu Mas, jadi itu juga upaya kita ya.
Kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat, ya karena isu yang berkembang, pengelola lembaga filantropi itu naiknya kan Alphard ya, rumahnya mewah gitu ya, gajinya wah gitu ya, 250 juta ya Mas ya gajinya ya. Nah terus orang kemudian tanya lah, gajinya pengurus Lazismu berapa gitu ya. Jadi dalam struktur kami itu kami mempunyai struktur badan pengurus. Di Lazismu itu di Dewan Syariah, badan pengurus, badan pengawas, badan pengurus. Kemudian kami membentuk badan pengurus itu membentuk badan eksekutif. Nah kami sesungguhnya disebut AMIL sebenarnya, Dewan Syariah, badan pengawas dan badan pengurus sebenarnya AMIL ya. Kemudian ini AMIL eksekutif gitu ya. Nah yang digaji yang mana gitu ya. Kalau di kami ini bertiga atau 3 lembaga ini, Dewan Syariah, badan pengawas dan badan pengurus itu tidak digaji. Artinya tidak diberi insentif, honor atau apapun dari Lazismu gitu ya. Yang diberi gaji secara profesional itu badan eksekutif. Nah maka kami rekrut anak-anak muda. Kalau kami di wilayah itu punya 8 anak muda lulusan IFM juga gitu ya, itu untuk bisa membantu di Lazismu sebagai tenaga profesional. Ada yang jadi manajer, kemudian ada manajer keuangan, ada manajer divisi dan sebagainya. Nah mereka kita gaji. Ya kita berusaha sih sebenarnya mensejahterakan mereka ya sekemampuan kita. Ya ada yang digaji UMR, kemudian nanti tambah sedikit bonus gitu ya. Kemudian ada yang mungkin belum UMR gitu ya. Ya secukupnya itu. Nah itu bersumber dari mana? Itu yang penting. Bersumber dari mana? Di dalam undang-undang ya, di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 itu sudah menggariskan bahwa lembaga yang mengelola dana umat yang mengelola itu LAS atau KAS sebagai amilnya. Nah kemudian diatur juga oleh surat keputusan Kementerian Agama. Kalau tidak salah nomor 606 gitu ya, tahun 2002 kalau tidak salah, itu mengatur salah satunya mengatur berapa sih lembaga atau badan amil zakat itu mengambil gitu ya, mengambil hak amil dan hak kelembagaan. Hak amil untuk dana perolehan zakat itu maksimal 12,5% atau 1/8, karena kan ada 8 asnaf tadi ya, yang salah satunya asnaf 8 itu kan amil. Maka amil itu tidak boleh lebih dari 1/8 atau 12,5%. Kalau yang lain boleh gitu ya, misalnya fakir miskin itu mau 10%, mau berapa persen itu boleh, tapi amil itu maksimal 12,5% atau 1/8. Biasanya kami memprioritaskan fakir dan miskin sampai hampir 50% untuk mereka, bahkan 35% untuk fakir biasanya begitu, kemudian 25 sampai 30% untuk miskin gitu ya. Nah, sehingga totalan itu lebih di atas 50% itu untuk ini. Nah, sementara mau dapat apapun itu ya 1/8 maksimal gitu ya. Kemudian dari dana zakat itu seperti itu maksimal. Kalau dana infak dan sodako itu memang berbeda. Infak dan sodako di dalam surat keputusan Kementerian Agama itu memaksimalkan di angka 20%. Jadi kalau capaian infak dan sodako itu bisa digunakan untuk operasional kantor atau lembaga. Bahkan fungsi misalnya mau pengumuman, mau publikasi dan sebagainya itu dari dana kelembagaan. Itu maksimal 20%. Nah, disinilah yang kemudian kita harus secara pengelolaannya dengan penuh tanggung jawab itu harus menyesuaikan diri. Kalau capaiannya miliaran ya jangan 20% kan gitu. Lah kalau mencapainya 10 miliar kita ngambilnya maksimal sekali di 20%, nah itu tentu kemudian bisa gajian tadi. Nah maka kalau capaian seperti itu, nah kalau selama ini kantor wilayah, DIY atau kantor daerah, kantor ini ya kami kalau menghimpun itu
dari 140 kantor layanan yang ada di cabang-cabang, kemudian 5 daerah, 1 wilayah. Itu kami biasanya di tahun kemarin menghimpun laporan kami 39 miliar. Tapi kan dananya tersebar gitu ya di 160 kantor itu tadi. Dan mereka mengelola, kita digunakan untuk mengelola sendiri. Nah itu yang kita lakukan, Mas. Jadi insya Allah ya semakin kita juga tanpa beban ya. Ketika ada kasus satu lembaga ini berkasus seperti ini, kami di Lasismu tentu tidak terbebani karena kami selaku pengurus kami tidak digaji dari dana pengolahan itu gitu ya, dari dana amil dan sebagainya. Kami sepenuhnya kita gunakan untuk menggaji teman-teman dari badan eksekutif yang memang mereka kerja full tim ya, full tim dan full time dari pagi sampai sore. Nah, kita gaji. Kami yang selaku dewan pengurus itu untuk kebijakan, pengawasan, kebijakan, program dan sebagainya. Nah itu Mas, itu nampaknya memang yang juga perlu kita sampaikan. Baik, pada intinya adalah edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat di warga Muhammadiyah. Jadi mungkin memang harus digalakkan ya Pak, supaya nantinya tidak akan terjadi persoalan-persoalan seperti ini di kemudian hari. Mungkin yang terakhir kalinya mungkin sedikit closing statement tentang iya. Baik, terima kasih para pemirsa Imawan dan Imawati, mungkin juga ada yang non Imawan, non Imawati, masyarakat secara luas, secara umum. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lembaga filantropis Islam di Indonesia ini berkembang sangat pesat. Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga resmi yang berdiri, baik berupa badan yang didirikan oleh pemerintah, kemudian lembaga-lembaga yang didirikan oleh swasta, ini dari tahun ke tahun capaiannya meningkat. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat itu semakin meningkat. Di internal kami sendiri, yaitu di Lasismu, daerah itu Yogyakarta dan Lasismu secara nasional, itu capaiannya tiap tahun juga meningkat. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya kepada lembaga amil zakat, infak dan sodakohnya Muhammadiyah ini untuk menyalurkan zakat, infak dan sodakohnya, menyalurkan dana-dana sosial kemanusiaannya. Nah maka insya Allah amanat dari masyarakat, amanat dari umat yang diamanatkan kepada Lasismu, insya Allah kita akan kelola sebaik mungkin, kelola semaksimal mungkin dengan penuh amanah. Kami meyakini bahwa pengelolaan kami itu sesuai dengan syariat karena kami di bawah pengawasan Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, kami juga dibimbing, diawasi, didampingi oleh badan pengawas kami, Dewan Syariah kami yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Kami juga diwajibkan oleh Lasismu Pusat untuk mengikuti audit ya, oleh akuntan publik, oleh kantor akuntan publik independen. Mereka dari Jakarta turun ke provinsi, turun ke DIY untuk mengaudit kami. Dan alhamdulillah insya Allah 3 tahun berturut-turut kami mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Ini menunjukkan bahwa tata kelola zakat infak sodako di Lasismu itu insya Allah sudah sesuai dengan syariat dan juga ketentuan ketentuan formal ilmu akuntansi gitu ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah mempercayakan zakat infak sodakohnya ke Lasismu. Insya Allah barokah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semuanya. Saya kira itu Mas. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Cahyono selaku Ketua Analis Budaya atas ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil apa pelajarannya, bisa mengambil ilmunya, bisa mengambil wawasan serta edukasi yang telah diberikan agar kita menjadi masyarakat muslim yang tentunya lebih berwawasan luas dan bisa mengambil hikmah pada satu tema pembahasan kali ini. Saya
Billy dari PCIM Sleman mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.